Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yevi Ardianti. Saya peserta latar angkatan ketiga, kelompok 3 tahun 2022. Hari ini tanggal 25 Mei 2022, saya sudah belajar mandiri dan mendapatkan materi tentang analisis isu kontemporer dari Ibu Saudawati SEMM selaku WI pada agenda 1. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer ada 3. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, mengidentifikasi isu strategis kontemporer. Yang ketiga, mengidentifikasi analisis isu strategis kontemporer. Pertama, saya akan bahas perubahan lingkungan strategis. Perubahan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari pengalaman manusia. Perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Perubahan yang diharapkan terjadi bukannya sesuatu yang berbeda saja, namun lebih daripada itu, perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Ada 5 yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, individual. Yang kedua, family. Yang ketiga, community. Yang 4, society. Yang kelima, global. Kemudian, kita harus mempunyai modal dalam menghadapi lingkungan yang strategis. Modal yang pertama yaitu modal intelektual, yang kedua emosional, yang ketiga sosial, yang keempat ketabahan, yang kelima etika, dan yang keenam adalah kesehatan. Kemudian, saya akan membahas mengidentifikasi isu strategis kontemporer. Isu strategis kontemporer itu sendiri adalah isu yang modern, yang eksis, dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini, yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi dan pada pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan. Dalam konteks PNS, berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh penjabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Isu-isu yang akan saya uraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, korupsi. Korupsi itu sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Yang ketiga, radikalisme atau terorisme. Terorisme sendiri merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sedangkan radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Yang keempat, money laundering, yaitu suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindakan pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Yang kelima, proxy war. Proxy war ini adalah perang antar dua negara atau lebih yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Yang keenam, kejahatan komunikasi. Kejahatan komunikasi ini seperti hoax, cybercrime, dan hate speech. Kemudian saya akan membahas mengidentifikasi analisis isu strategi kontemporer. Yang pertama, menggunakan teknik identifikasi isu.
bisa juga menggunakan teknik tapisan, menggunakan teknik APKL, aktual, problematik, khalayak, dan layak. Sekian learning journal saya mengenai isu-isu kontemporer hari ini. Terima kasih dan selamat sore.